Selamat datang di channel Sejarah TV. Sebelum memulai podcast, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Tema podcast pada hari ini, saya akan membahas mengenai pelanggaran HAM pada masa Orde Baru. Berbagai jenis pelanggaran HAM terjadi pada masa pemerintahan Soeharto. Bahkan berdasarkan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, rezim Orde Baru merupakan masa di mana terjadi pelanggaran HAM paling buruk, di mana dampaknya bahkan masih dapat dirasakan sampai sekarang. Pemerintah Orde Baru yang cenderung otoriter dan represif semakin menyuburkan berbagai bentuk kejahatan HAM. Apa saja pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di era Orde Baru? Pertama, penembakan misterius atau Petrus dalam kurun waktu 1981 sampai dengan 1985. Hukuman mati terhadap residivis Bromo Corah, Gali, dan preman tanpa melalui pengadilan ini dikenal sebagai penembakan misterius yang terjadi dalam kurun waktu 1981 sampai dengan 1985. Pada masa itu, Soeharto mengungkapkan bahwa pelaku kriminal harus dihukum dengan cara yang sama saat ia memperlakukan korbannya. Dalam laporan Amnesty International, disebutkan bahwa korban jiwa karena kebijakan tersebut mencapai kurang lebih sekitar 5.000 orang, tersebar di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Bandung. 2. Daerah Operasi Militer atau DOM di Aceh pada tahun 1989 sampai dengan 1998. Operasi ini dilancarkan oleh ABRI setelah mendapat persetujuan dari Presiden Soeharto. Operasi militer memicu penderitaan yang berkepanjangan bagi masyarakat sipil Aceh, khususnya perempuan dan anak-anak. Berdasarkan hasil investigasi Komnas HAM, dalam kurun waktu 10 tahun berlangsungnya operasi militer telah menyebabkan sedikitnya 781 orang tewas, 163 orang hilang, 368 orang mengalami penyiksaan atau penganiayaan, dan 102 perempuan mengalami pelecehan seksual. Peristiwa 27 Juli 1996. Dalam peristiwa tersebut, Soeharto memandang Megawati sebagai ancaman terhadap kekuasaan politik Orde Baru. Akibatnya, terjadi aksi kekerasan, penangkapan, dan penahanan terhadap para simpatisan PDI pimpinan Megawati. Dalam hal ini, 11 orang meninggal, 149 luka-luka, 23 orang hilang, dan 124 orang ditahan. Penculikan dan penghilangan secara paksa pada tahun 1997 sampai dengan 1998. Pada masa itu, wacana pergantian Soeharto kerap digaungkan. Hal ini mengakibatkan setidaknya 23 aktivis pro-demokrasi dan masyarakat yang dianggap kontra Soeharto menjadi korban penculikan dan penghilangan paksa. Komando Pasukan Khusus atau Kopassus disebut menjadi eksekutor lapangan dengan nama Operasi Tim Mawar. Sebanyak 9 orang dikembalikan, 1 orang meninggal dunia, dan 13 orang masih hilang. Peristiwa Trisakti 12 Mei 1998. Saat itu, aktivis pro-demokrasi mendorong reformasi total dan turunnya Soeharto dari jabatannya karena krisis ekonomi dan maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tindakan represif penguasa melalui ABRI menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan luka-luka. 4 orang mahasiswa Universitas Trisakti tewas tertembak peluru aparat keamanan. Kerusuhan 13-15 Mei 1998. Dalam peristiwa ini terjadi pembunuhan, penganiayaan, perusakan, pembakaran, penjarahan, penghilangan paksa, perkosaan, serta penyerangan terhadap etnis Tionghoa Indonesia. Mengapa banyak terjadi pelanggaran HAM berat pada masa Orde Baru? Rezim Orde Baru berlangsung selama 32 tahun, yakni dari tahun 1966 sampai dengan 1998. Rezim Orde Baru berusaha menciptakan stabilitas politik dan keamanan nasional
pasca peristiwa 1965. Hal ini membuat peran militer sangat mendominasi. Dominasi militer dijadikan alat penguasa untuk melanggengkan kekuasaan dan menumpas pihak-pihak yang kontra pemerintah. Demi keamanan dan ketertiban, rezim Orde Baru tidak segan menggunakan cara-cara kekerasan yang terkadang berujung pada pelanggaran HAM. Bagaimana reaksi masyarakat atas tindakan represif Orde Baru? Puncak perlawanan masyarakat terhadap rezim represif Orde Baru memuncak pada tahun 1998. Pada tanggal 8 Maret 1998, mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Cipayung Yogyakarta menggelar aksi diam menuntut perubahan di Jalan Malioboro. Pada 10 Maret 1998, Sidang Umum MPR memilih Soeharto dan B.J. Habibie sebagai Presiden dan Wakil Presiden untuk 1998 sampai dengan 2003. Esoknya, tanggal 11 Maret 1998, yang bertetapan dengan peringatan Super Semar, barisan mahasiswa di Yogyakarta menyambut pelantikan Soeharto dengan unjuk rasa. Demonstrasi demi demonstrasi terus terjadi. Berbagai elemen masyarakat menuntut reformasi. Akhirnya, rakyat dan mahasiswa dari seluruh penjuru Nusantara bergerak ke Jakarta menuju Senayan. Ribuan mahasiswa mengepung gedung DPR. Terdesak, Soeharto menyatakan mundur dari kursi kepresidenan pada tanggal 21 Mei 1998. Soeharto lengser dan rezim Orde Baru yang mencekram Indonesia selama 32 tahun akhirnya tumbang. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa deretan pelanggaran HAM yang terjadi pada masa Orde Baru disebabkan oleh pemerintahan Orde Baru yang cenderung otoriter, bertangan besi, dan represif. Demikian penjelasan mengenai pelanggaran HAM pada masa Orde Baru. Apabila ada pertanyaan, dapat ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.